Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviana Bruginting. Saya siswa dari SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar, kelas 12 Miabi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme debit dan kredit. Tugas ini diberikan oleh Pak Irwanto mata pelajaran ekonomi. Dalam mempelajari mekanisme debit dan kredit, terlebih dahulu kita harus mengenal 5 akun yang sangat mempengaruhi dalam debit dan kredit. Kelima akun tersebut yaitu yang pertama, aset atau harta, liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Dalam video ini kita akan mengenal satu persatu akun-akun tersebut. Akun yang pertama yaitu aset atau harta. Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang terdiri atas harta lancar, harta tetap berwujud, dan harta tetap tidak berwujud. Harta lancar adalah harta yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Contoh-contoh dari harta lancar yaitu kas, piutang, wesel tagih, dan perlengkapan. Harta tetap berwujud adalah harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun dan harta tersebut dapat dilihat ataupun diraba. Contohnya seperti peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Sementara harta tetap tidak berwujud adalah harta yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, namun harta tersebut tidak dapat dipegang atau diraba secara langsung. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, perintis, dan goodwill. Akun yang kedua yaitu liabilitas atau kewajiban. Liabilitas merupakan seluruh kewajiban kepada orang lain yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Liabilitas terbagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Apa-apa saja yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dapat dilihat pada slide di atas. Kemudian akun yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas adalah aset yang diperoleh dari kantong kita sendiri atau hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Jika kita masukkan dalam contoh persamaan dasar akuntansi, ekuitas ini disebut juga dengan modal awal. Seperti contohnya ketika Hatam memberikan atau menyetorkan uang sebesar 200 juta kepada perusahaan sebagai modal awal perusahaan untuk melakukan proses produksi. Akun yang keempat yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah penerimaan uang atau kekayaan dari aktivitas pokok. Maksudnya aktivitas pokok yaitu seperti melakukan proses produksi, menjual atau memberikan jasa kepada produsen, maupun aktivitas dari luar usaha pokok seperti misalnya penjualan aset-aset yang sudah dipakai seperti mobil ataupun barang-barang lain yang sudah dipakai. Itu adalah maksud dari pendapatan, yaitu hasil yang didapatkan setelah melakukan suatu produksi ataupun penjualan suatu barang atau pemberian suatu jasa. Kemudian akun yang terakhir adalah beban atau expense. Beban adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam operasional usaha. Maksudnya di sini beban adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan ketika kita melakukan operasional usaha untuk menciptakan suatu barang. Beban ini terbagi menjadi 2, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan ketika kita melakukan suatu proses produksi, seperti beban gaji, beban penyusunan aktiva tetap. Maksudnya di sini seperti barang-barang yang mulai rusak atau sudah harus diganti, maka uang dari pembelian barang tersebut itu yang disebut dengan beban. Kemudian beban listrik, air dan telepon, dan beban pemasaran, seperti contohnya iklan, transport, dan lain-lain. Kemudian beban di luar usaha seperti beban bunga atau disebut dengan pinjaman, beban sewa, dan beban atas kerugian. Selanjutnya, kita belajar mengenai mekanisme debit dan kredit. Seperti yang terlihat di sini, terlihat jika aset dan beban, jika saldonya bertambah, maka disimpan di sisi debit. Sedangkan jika berkurang, disimpan di sisi kredit. Berbeda dengan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan.
Jika saldonya bertambah, maka disimpan di sisi kredit. Dan sebaliknya, jika saldonya berkurang, maka disimpan di sisi debit. Kode akun. Kode akun adalah kode yang dibuat untuk memberi nama pada akun dengan tujuan agar mudah diingat, digunakan, dan diperluas. Manfaat dari pembuatan kode akun yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan. Yang kedua, meningkatkan kontrol pencatatan. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan. Yang keempat, mempermudah pemrosesan atas hasil-hasil catatan. Dan yang terakhir, mempermudah pembaca dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Seperti kita lihat pada gambar, contoh, nama akun aset, kode akunnya 1. Kemudian aset lancar, kode akunnya 10. Dan kas, kode akunnya 11 dan seterusnya. Jadi, kode akun ini dibuat agar dalam pencatatan lebih mudah dan agar pembaca dari berbagai pihak lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Kode akun ini digunakan untuk mempermudah akuntansi dan juga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi-informasi agar lebih mudah menemukan informasi dan mengambil keputusan. Itulah tujuan dari kode akun. Dalam pembuatannya, kode akun juga tidak boleh asal-asal. Kode akun harus berturut-turut sesuai dengan golongan-golongannya, seperti liabilitas atau utang, kode akunnya 2. Kemudian di bawahnya utang jangka pendek 20. Kemudian utang usaha 201 dan seterusnya agar mudah diingat dan diperluas tanpa mengubah makna aslinya. Baiklah teman-teman, untuk materi ini saya kira sampai di sini saja. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita yang menonton dan menambah pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman sekalian. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya ini. Jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun mengucapkan, maka saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.